Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Agak sedikit balik lagi ya, terkait dengan situasi Ruben Amorim yang dipecat oleh Manchester United. Sebenarnya bukan spesifik karena pemecatannya, tapi apa yang terjadi seputaran hal tersebut. The Athletic ya, ini ada sebuah artikel yang dari artikel ini ketika gue baca ada banyak informasi, ada banyak hal yang membuat gue kaget, bahkan sampai berpendapat kacau sih di situasi di Manchester United ya. Artikel sendiri ya ditulis oleh Laurie Whitwell. Ini merupakan, atau ya kita tahu, atau gue sering katakan juga bagaimana Laurie Whitwell, termasuk juga David Ornstein, dan juga Andy Mitten tentu saja nih jurnalis yang bukan kaleng-kaleng nih, kredibilitasnya sangat tinggi sekali. Dan ketika mereka menulis artikel, kemungkinan itu memang benar apa adanya, apa yang terjadi sesungguhnya gitu ya, apa adanya. Bagaimana masa kepemimpinan Ruben Amorim di Manchester United berakhir dalam kekacauan dan suasana yang tidak menyenangkan. Ada banyak informasi di artikel ini ya. Gua tidak akan mengartikan semuanya karena cukup panjang, tapi banyak sekali informasinya. Ada beberapa poin, misalnya ketegangan antara Amorim dan juga Jason Wilcox. Lalu tentu saja berujung dengan pemecatan. Ketegangan itu sendiri terkait dengan taktik dan juga transfer dari Manchester United. Ada situasi juga dengan Sir Jim Ratcliffe yang menginginkan Ruben Amorim ini merubah taktiknya. Keluarga Glazer yang juga menyatakan kekhawatiran hasil Manchester United dari bulan Agustus. David Gill, mantan CEO dari Manchester United, juga memberikan pernyataan yang menyudutkan Ruben Amorim. Ada gesekan yang terjadi antara Amorim dan juga Christopher Vivell. Lalu ada konfrontasi juga ya antara Lisandro Martinez dengan Ruben Amorim juga. Lalu ya ada situasi-situasi, banyak situasi lah menurut gua ya. Tentu saja tidak mungkin pemecatan ini hanya karena satu atau dua faktor saja, satu atau dua poin saja. Pasti ini merupakan akumulasi dari banyak hal. Nah, cuman pertanyaannya menurut gue adalah, apakah hal tersebut merupakan poin-poin yang memang ya gue pikir sah gitu ya. Bukan sah sih, tapi tepat lah katakanlah seperti itu untuk membuat keputusan berujung pemecatan. Gue di sini bukan dalam kapasitas membela Ruben Amorim, enggak. Gue sebagai fans Manchester United, dan Ruben Amorim sudah bukan lagi menjadi bagian dari Manchester United. Jadi menurut gue tidak penting lagi sebenarnya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana keputusan itu diambil, ada apa saja. Karena dari situ mungkin, kalau menurut gue ya, ketika gue baca artikel ini, bisa membuat gua sementara ini menilai betul manajemen Manchester United ini seperti apa, klub Manchester United ini seperti apa. Nah, dari informasi-informasi tadi yang gua dapatkan ya di artikel, ada beberapa poin yang menurut gua mengagetkan, di mana disebutkan Sir Jim Ratcliffe menginginkan Ruben Amorim berubah dari 3 back ke 4 back. Sir Jim Ratcliffe disebutkan ya di artikel ini menginginkan, dia punya keinginan kalau Manchester United ini berubah ke 4 back. Dan Jason Wilcox pun juga demikian, menginginkan Ruben Amorim untuk menunjukkan lebih fleksibel dalam taktiknya. Lalu disebutkan juga bagaimana sumber di Manchester United ya mengatakan bahwa sebenarnya evolusi ataupun perubahan ini juga merupakan bagian dari rencana. Dengan Ruben Amorim mengatakan kepada manajemen ya bahwa dia ini ingin memulai dengan 3 back. Tapi setelah pemain ini mengerti sistemnya, dia akan
merubah ya situasinya dengan lebih fleksibel. Tapi bisa dilihat di sini ada nampaknya hal yang menarik bagaimana Sir Jim Ratcliffe, sang pemilik Manchester United minoritas, turun terlalu jauh menurut gue. Sampai berbicara terkait dengan sistem permainan yang bukan merupakan menurut gue ya ranah dari Sir Jim Ratcliffe sebagai pelatih. Dan menurut gue situasinya pun jadi kayak mengkubu gitu ya antara Sir Jim Ratcliffe dan Jason Wilcox, lalu Ruben Amorim sendiri gitu. Tidak ada kesatuan. Dan dilanjutkan juga ya oleh artikel ini mengatakan bahwa dengan Sir Jim Ratcliffe yang memiliki opini terkait dengan tim, ini menjadi sesuatu yang aneh gitu. Sir Jim Ratcliffe bahkan merasa bahwa dia juga memiliki pengetahuan sepak bola. Sir Jim Ratcliffe dikabarkan ini marah dengan situasi sikap-sikap pemain ketika seri menghadapi Wolverhampton. Yang situasi era Manchester United ini kan sebenarnya diharapkan bisa menang, tapi justru mereka gagal untuk mendapatkannya, menghadapi tim yang berada di dasar klasemen dan mendapatkan kekalahan yang beruntun, tapi justru berhenti di tangan Manchester United. Bahkan di awal musim ini Sir Jim Ratcliffe juga mengajukan saran ya, atau ya mempropose saran mengatakan supaya Bryan Mbeumo bermain di posisi wingback sebelah kanan. Wow, menurut gue ini sudah ini merupakan sebuah, kalau menurut gue, kekacauan sih. Strukturnya tidak jelas. Itu yang gue rasakan gitu ketika gue baca artikel ini. Ada banyak informasi lainnya yang mungkin akan gue bahas di kesempatan lainnya, tapi gue ingin berhenti dulu di sini. Artinya di tentang Sir Jim Ratcliffe yang dia sebagai pemilik gitu, ya dia punya kuasa jelas ya. Dia bisa mengatur klub seperti apa yang dia inginkan. Tapi bukan berarti juga dia begini. Gue menilai tidak bijak kalau dia sampai turun sejauh itu, sampai ke hal-hal terkait dengan taktikal, bahkan posisi pemain. Itu harusnya ya semua orang bebas beropini. Sir Jim Ratcliffe pun juga selain pemilik, dia juga fans dari Manchester United. Tapi dia harus tahu, menurut gue ya, dia harus tahu batasan gitu loh. Ketika dia punya opini, mana opini yang dia bisa sharing, mana opini yang dia simpan untuk diobrolkan misalnya dengan teman-temannya, bukan dengan struktur klub. Karena ya klub ini juga punya struktur, ada pendelegasian tugas, ada, menurut gue ya, harusnya ada batasan-batasan yang jelas gitu ya. Dan bisa dilihat situasinya memang kacau. Situasinya kacau menurut gue. Klub ini sebagai sebuah organisasi memiliki banyak bagian. Bagian-bagian itu punya tugasnya sendiri-sendiri, punya tanggung jawabnya. Dan bagian-bagian itu juga diharapkan bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan bagian-bagian yang lain. Tapi dari berita ini, Jason Wilcox punya pendapat yang berbeda tentang transfer, tentang formasi. Ruben Amorim merasa dia tidak disupport. Oke, memang mungkin ada argumen yang mengatakan, gimana mungkin tidak disupport bang? Musim lalu dia finish ke-15, tapi di musim panas Manchester United gelontorkan 200 juta. Oke, 200 juta itu kan menurut gue, ya tidak mungkin Manchester United tidak mengeluarkan uang untuk bursa transfer ya kan. Jadi ini merupakan keputusan bersama, dan pemegang keputusan tersebut jelas bukan di Ruben Amorim.
berapa uang yang digelontorkan itu bukan di tangan Ruben Amorim. Menurut gue seperti itu. Pun juga ketika merekrut Ruben Amorim, seperti gue katakan di video sebelumnya, nampaknya memang dipaksakan ya kan, yang dia inginnya datang di musim panas, ternyata di tengah musim. Lalu bagaimana pembicaraan terkait dengan penguatan skuad juga? Ini kan menurut gue tidak bisa beban itu hanya diberikan saja kepada Ruben Amorim. Menurut gue seperti itu, sehingga argumentasi yang mengatakan bahwa ya Ruben Amorim disupport, ya memang sudah sewajarnya sih menurut gue seperti itu. Karena ya dengan peringkat 15, finish di peringkat 15, masa iya tidak diberikan penguatan skuad ya kan. Dan sebenarnya yang dibutuhkan adalah penguatan skuad di bulan Januari. Dan ini perbedaan besarnya. Gua bikin polling di channel ini, gua juga menanyakan kepada Sobal Football United. Gua sendiri pribadi pun mengatakan bahwa di video-video sebelumnya ya, bahwa ya Manchester United ini butuh rekrutmen baru di bursa transfer musim dingin ini. Kalau memang Manchester United ingin tetap memiliki daya saing yang besar ya di bulan Mei nanti ketika kompetisi tahun ini selesai, karena di bulan Januari ini ya sangat penting sekali dan Manchester United banyak kehilangan pemain-pemain pentingnya. Lalu ada juga informasi lainnya terkait dengan perbedaan pandangan juga transfer. Jadi disampaikan juga ya bagaimana Manchester United ini sebenarnya sangat komit untuk mendukung Ruben Amorim dan sempat dekat menjual Kobbie Mainoo dengan angka 40 juta pounds. Dan ini terjadi karena Kobbie Mainoo dinilai tidak memiliki masa depan lagi di tangan Ruben Amorim. Walaupun akhirnya sang gelandang itu ingin keluar dengan pinjaman. Ini juga tidak jelas gitu loh menurut gue. Kenapa klub kok kayak apa ya? Masing-masing pelatih tentu saja memiliki rencana sendiri-sendiri, memiliki selera sendiri-sendiri, katakanlah seperti itu ya terkait dengan pemain. Dan memang gimana ya? Ya memang Kobbie Mainoo memiliki profil yang luar biasa di Manchester United, tapi ketika pelatih memang tidak membutuhkannya, ya kenapa klub ragu-ragu untuk membuat keputusan gitu loh. Dijual tidak, sang pemain nggak pingin dijual, pinginnya dipinjamkan, tapi tetap berada di skuad. Nggak jelas menurut gue. Lalu disebutkan juga bahwa di musim panas kemarin ya, terkait dengan striker, Ruben Amorim ini ternyata diberi pilihan Oli Watkins atau Šeško dari Red Bull Leipzig. Ruben Amorim menginginkan Oli Watkins dengan usia yang lebih tua, 29 tahun, tapi sudah terbukti di Premier League. Tapi ternyata kita tahu ya bagaimana akhirnya Manchester United justru memilih Benjamin Šeško. Lalu Ruben Amorim juga meminta pergantian penjaga gawang di musim panas kemarin. Dan ini juga ada yang berbeda pendapat, di mana Ruben Amorim menginginkan Emiliano Martinez. Tapi Manchester United justru memberikan rekomendasi Sean Lemans ya. Dan di sini juga menurut gue menunjukkan ketidaksamaan pandangan dari sisi rekrutmen. Dan ini sangat disayangkan sih. Dan gue betul-betul sangat mempertanyakan dari hal ini adalah kapasitas dari manajemen Manchester United. Ini terlalu banyak perbedaan menurut gue. Terlalu banyak perbedaan dengan Ruben Amorim. Dan bagaimana prosesnya ketika ingin merekrut, mencari pengganti dari Erik ten Hag waktu itu. Banyak sekali loh perbedaannya. Banyak sekali menurut gue. Dan ini juga menambah menurut gue poin minus sih di tangan manajemen. Sekali lagi, ini bukan tentang membela Ruben Amorim. Enggak, Ruben Amorim sudah selesai. Tapi ada poin-poin yang begini.
Manchester United jelas tidak mungkin tanpa manajer, tidak mungkin tanpa head coach, ya kan, apapun namanya itulah. Tapi ada hal-hal yang harus diperbaiki menurut gue dari artikel The Athletic ini yang menggambarkan betul, memperlihatkan kekacauan yang terjadi di Manchester United. Dua hal setidaknya, dan ini sudah beberapa kali gue singgung juga. Nomor satu adalah ya Ineos harus membuat struktur yang jelas, delegasi yang jelas, bagian-bagian yang jelas, kinerja-kinerja yang jelas juga ya, batasan-batasan yang tegas juga menurut gue. Mana-mana yang ya sudah ada bagiannya masing-masing, menurut gue seperti itu. Mana-mana yang memang bisa didiskusikan, mana-mana yang harus jelas sih menurut gue seperti itu. Karena gue sampai agak sulit berkata-kata ketika baca artikel ini. Pemilik minta ganti formasi. Lalu ya penyamaan visi misi dengan tim kepelatihan ini juga penting. Bukan berarti mereka tidak bisa berbeda. Oh, gue sudah juga sebut di video sebelumnya. Beda sampai berdebat gak masalah, menunjukkan sama-sama peduli. Tapi kalau perbedaan tersebut sampai dengan titik justru berkelahi dalam tanda kutip ya, ini sudah tidak sehat lagi. Dan hal ini kan sebenarnya bisa dicegah, bisa dilihat ketika melakukan proses merekrut. Jadi itu juga gue pertanyakan, dan ya semoga ini bisa menjadi pembelajaran ya, apalagi kalau bukan pembelajaran ya, terutama bagi Ineos di proses selanjutnya ketika mereka mencari manajer ataupun head coach permanen bagi Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.